Anggini, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Inaba. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan media sosial yang ada di Indonesia. Nah, menurut We Are Social, jumlah pengguna aktif media sosial yang ada di Indonesia sebanyak 191 juta orang. Itu datanya pada Januari 2022. Jumlah itu telah meningkat sebanyak 12% dibandingkan pada tahun sebelumnya, yakni sebanyak 170 juta orang. Melihat dari data bahwa dari tahun ke tahunnya penggunaan media sosial di Indonesia itu semakin meningkat ya. Pada kenyataannya memang media sosial ini sangat membantu banyak aktivitas masyarakat, mulai menjadi sarana komunikasi, pertukaran informasi, dan juga media sosial dapat menjadi platform bisnis. Sekarang banyak sekali para pengusaha yang tadinya jualan offline, jualan di toko atau mall-mall, namun berpindah haluan menjadi jualan online. Ini karena adanya perkembangan media sosial. Nah, tak bisa dipungkiri juga bahwa dari waktu ke waktunya, dari hari ke harinya kebanyakan orang menggunakan platform media sosial ini selama mungkin dari 24 jam dalam satu harinya, menggunakan media sosial ini sebanyak 12 jam per harinya. Nah, memang banyak sekali dampak positif ya, yang diterima oleh adanya media sosial ini. Namun tidak bisa dipungkiri akan ada juga dampak negatif dari penggunaan sosial media ini. Maka dari itu kita harus bisa bijak menggunakan platform media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dengan adanya platform media sosial ini membawa pengaruh buruk bagi diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Baik, setelah tadi saya mereview di video sebelumnya mengenai perkembangan media sosial yang ada di Indonesia, di next slide akan ada teman saya, Dinda, yang akan menjelaskan sudut pandangnya mengenai perkembangan media sosial yang ada di Indonesia. Untuk itu, waktu dan tempat dipersilahkan Teh Dinda untuk menjelaskan mengenai perkembangan media sosial yang ada di Indonesia. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Nurhayati. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perkembangan media sosial di era saat ini. Terima kasih kepada Teh Anggi yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk menjelaskan bagaimana pendapat saya tentang perkembangan media massa saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa media massa saat ini sangat berpengaruh di berbagai kehidupan, seperti membayar suatu tagihan, berbelanja, mengerjakan tugas, presentasi, dan yang lain sebagainya. Kita pasti tidak akan terlepas dari yang namanya media sosial saat ini. Nah, perkembangan media sosial saat ini bakalan terus berevolusi sesuai dengan berjalannya waktu, karena tidak dapat dipungkiri ya, makin tahun pasti banyak banget gitu kayak berita-berita atau informasi-informasi terupdate, jangankan bertahun-tahun gitu, bahkan besok aja pasti udah ada nih berita terbaru, informasi terbaru. Nah, seperti contohnya nih seperti kita nih mahasiswa yang untuk mengerjakan tugas, mencari referensi, mencari jurnal, mengumpulkan tugas, dan yang lain sebagainya. Cukup dengan menggunakan sosial media, kita dapat dengan mudah untuk mencari semua itu, mengumpulkan tugas, dan mengerjakan tugas. Tanpa perlu nih kita harus kayak datang ke kampus, datang ke perpustakaan daerah, ke perpustakaan kampus, dan yang lain sebagainya. Dan di media sosial ini kita bisa kayak mengumpulkan tugas, mengerjakan tugas sekaligus mengumpulkan tugas. Nah, mengerjakan tugasnya juga kita dengan satu genggaman aja gitu udah kayak mencari berbagai sumber informasi itu dengan sangat mudah tanpa perlu membaca buku-buku yang sangat-sangat tebal. Nah, kita perlu mengetik nih apa aja yang mau kita cari, apa aja yang mau kita dijadikan sumber referensi, dijadikan jurnal. Nah, tinggal kita salin dengan kata-kata kita sendiri, itu sudah bisa menjadi tugas kita.
Nah, jadi media sosial ini sangat berpengaruh besar bagi kehidupan kita saat ini. Terima kasih atas penjelasan dari sudut pandang Teh Dinda mengenai perkembangan media massa saat ini. Betul banget bahwa perkembangan media massa saat ini dapat membantu banyak orang dalam melakukan aktivitas. Nah, setelah saya dan Teh Dinda mengasih sudut pandang kami mengenai perkembangan media massa saat ini, setelah ini kita akan sama-sama review dari hasil analis film yang telah kami tonton, yakni film The Social Media di 2020. Film ini merupakan sebuah film dokumenter yang dirilis pada tanggal 9 September 2020. Nah, film ini tuh menjelaskan bagaimana sih perkembangan media massa dan sisi gelap dari sebuah perkembangan teknologi yang dapat membuat kita tercandu-candu sepertinya ya dengan media sosial sekarang. Nah, film ini sangat-sangat membuat mind blowing gitu, tidak menyangka. Nah, maka dari itu saya dan rekan saya Teh Dinda akan mereview film The Social Dilemma 2020 itu. Untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk Teh Dinda duluan memulai mereview film ini. Silakan Teh Dinda. Terima kasih Teh Anggi atas waktunya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis saya tentang film The Social Dilemma. Nah, film The Social Dilemma ini menjelaskan tentang bagaimana cara kita bersosial media, cara menyikapinya, dan lain sebagainya. Nah, film The Social Dilemma ini menggait beberapa narasumber penting yang pernah bekerja di perusahaan-perusahaan besar seperti Facebook, YouTube, dan yang lain sebagainya. Nah, yang saya ketahui ada beberapa seperti Tristan Harris, Tim Kendall, dan Sophia Harms. Nah, dalam film ini mereka menjelaskan bahwa bagaimana caranya kita dalam bersosial media. Nah, karena media sosial ini sangat berkembang pesat ya, dan sangat susah untuk dikendalikannya. Nah, kendalinya ada di dalam diri kita sendiri. Bagaimana nih cara kita memegang sosial media yang kita punya? Apakah dibawa ke ranah yang positif, apa yang dibawa ke ranah yang negatif? Nah, jika ranah yang positifnya yaitu seperti kita mendekatkan yang jauh, mengumpulkan tugas, seperti kita nih mahasiswa ya tidak perlu repot-repot datang ke kampus untuk mengumpulkan tugas, tapi cukup dengan satu genggaman aja kita bisa mengumpulkan tugas-tugas yang harus dikerjakan. Bagaimana caranya tutorial make up, tutorial mendekor kamar, dan yang lain sebagainya. Nah, apabila dibawa ke ranah yang negatif, mungkin bisa saja seperti penculikan, pengambilan data, pemerasan, dan yang lain sebagainya. Nah, itu perkontrolannya itu ada di dalam diri kita sendiri, mau dibawa ke ranah yang mana nih gitu dalam bersosial media tersebut. Nah, bagaimana dengan pendapat Teh Anggi sendiri dalam film The Social Dilemma ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Dinda atas penjelasan Teh Dinda mengenai review dari film The Social Dilemma 2020. Betul banget, saya setuju apa kata Teh Dinda bahwa dengan adanya sosial media dan media massa saat ini sangat memudahkan sekali banyak masyarakat untuk beraktivitas, mulai dari mahasiswa, kalangan pelajar, pekerja, dan lain sebagainya. Nah, setelah saya menonton film The Social Dilemma 2020 ini, yang saya dapatkan, saya pertama setelah melihat film ini kaget, dan memang ternyata selain dampak positif yang dapat kita terima, ada juga dampak negatif dari penggunaan sosial media ini. Nah, saya pikir bahwa media sosial ini ya sudah menjadi platform pertukaran informasi, menjadi platform media komunikasi, bahkan membantu juga untuk strategi penjualan. Ternyata setelah saya menonton film ini, dari para mantan pegawai pendiri platform yang kita gunakan sekarang, ada strategi sendiri yang membuat kita tuh supaya tercandu-candu gitu menggunakan platform media sosial ini. Bahwa memang betul banget dengan kita menggunakan platform media sosial ini, tanpa disadari kita bisa berlarut-larut menggunakannya. Misalnya ketika kita membuka YouTube, ada hal tersendiri yang membuat kita enggan untuk menyelesaikan atau
atau selesai dan mengeluarkan video yang kita tonton, kita akan terus kecanduan untuk menonton dan melihat video-video lainnya. Begitu juga ketika kita menggunakan platform media sosial lainnya seperti Instagram, sekarang ada TikTok dan lain sebagainya, itu membuat kita tercandu-candu untuk menggunakannya. Mungkin itu adalah salah satu strategi mereka untuk kita tetap menggunakan platform yang mereka dirikan. Nah, yang dapat saya ambil bahwa kita dapat menggunakan platform tersebut dengan baik ketika diri kita bisa mengontrol diri kita sendiri, bahwa memang platform tersebut tidak dapat mengontrol kita, namun diri kita lah yang dapat mengontrol penggunaan atau apa yang kita gunakan di sosial media tersebut. Nah, betul banget kata Teh Dinda tadi, bahwa pengontrolan diri itu sangat penting untuk kita dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, karena banyak sekali dampak-dampak negatif yang diterima saat kita menggunakan media sosial. Selain bisa mengubah pola pikir, pola hidup, banyak juga orang-orang yang stres, depresi karena menggunakan media sosial. Salah satunya mereka insecure karena melihat gaya hidup teman-temannya di sosial media, padahal dari setiap yang dilihatkan di sosial media belum tentu itu adalah tepat seperti kehidupan nyatanya. Dan juga ada banyak sekali influencer di luar negeri sana yang memilih mengakhiri hidupnya karena bulian dari netizen. Nah, ini juga berawal dari sosial media. Maka dari itu kita sebagai pengguna harus sekali dengan bijak menggunakan media sosial tersebut agar tidak merugikan diri kita dan orang lain, karena dengan adanya media sosial tersebut kita bakalan menerima banyak sekali informasi. Nah, kalau kita tidak bisa menyaring informasi tersebut dengan baik, maka itu dapat merugikan diri kita sendiri dan banyak merugikan orang lain. Mungkin itu saja review dari kami, dari Teh Dinda dan saya mengenai film The Social Dilemma 2020 ini. Semoga kita semua dapat menggunakan platform yang kita gunakan saat ini dengan sebaik-baiknya, dengan secukupnya, dengan sewajarnya. Terima kasih.